Salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus diyakini. Kalau tidak, maka menyimpang dari Islam, menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, maka dia bukan orang Islam. Kalau dia tidak meyakini keyakinan ini, maka dia bukan orang Islam. Yaitu keyakinan bahwa Allah khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta benda, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta perbuatan yang dilakukan oleh benda itu. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita memulai ngaji pagi hari ini lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa khaliqun li'abdihi wa ma 'amil muwaffiqan liman arada ay yasil. Fa khaliqun, mangka utahe Allah iku khaliqun kang nitahaken utawa kang nyiptakaken li abdihi maring kawulane Allah. Wa malan perkara amil ay amila kang nglakoni sapa abdihi. Muwaffiqan kang paring taufik liman maring wong arada kang ngersakaken sapa Allah ayasila tumeka maring ridhone Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Fa khaliqun li abdihi wa ma amil muwaffiqun liman arada ayyasil. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta hambanya, pencipta makhluk, dan pencipta apa yang dilakukan oleh hambanya itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan cinta dan ridhonya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Muallif Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam nazamnya ini, beliau menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pencipta hamba. Hamba di sini ya manusia, jin, malaikat, dan Allah juga pencipta perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah yang menciptakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh jin, dan yang dilakukan oleh malaikat. Nah, bahkan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dan juga yang menciptakan perbuatannya. Hadirin rahimakumullah. Salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus diyakini. Kalau tidak, maka menyimpang dari Islam, menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak, maka dia bukan orang Islam. Kalau dia tidak meyakini keyakinan ini, maka dia bukan orang Islam. Yaitu keyakinan bahwa Allah khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta benda, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta
perbuatan yang dilakukan oleh benda itu. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi di sini menggunakan lafadz kulla syai', segala sesuatu. Artinya bahwa segala sesuatu selain Allah, berupa apapun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Huwallazi ahdatsahu minal adami ilal wujud. Allah yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Itu makna ayat itu. Wa khalaqa kulla syai'. Sangat umum sekali dan sudah mencakup keseluruhan segala sesuatu selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Qul, katakanlah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama dengan ayat yang tadi. Qul, katakanlah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir, dalam surat Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah, ay la khaliqa illallah. Hal min khaliqin ghairullah. Hal di sini menggunakan istifham. Tetapi istifham dalam ayat ini bukan istifham hakiki. Bukan istifham yang sebenarnya, yang disampaikan dalam rangka untuk mencari tahu. Karena pertanyaan itu pada dasarnya memiliki makna apa? Untuk mencari tahu, mencari pengetahuan. Misalnya kita bertanya, Mas muka, karena saya nggak tahu nama kamu, maka kemudian saya ingin tahu. Agar saya tahu, maka saya bertanya, Mas muka, siapa namamu? Setelah dia memberitahu, baru kemudian saya tahu. Karena saya nggak tahu kabar kamu, apakah dalam keadaan baik atau tidak, maka saya bertanya, kaifa haluka? Ini namanya apa? Bertanya. Pada hakikatnya atau pada dasarnya, makna dari istifham atau pertanyaan adalah untuk mencari tahu. Dan yang kita baca di sini adalah ayat Al-Quran. Kalamullah. Ini adalah kalam Allah. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang sedang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang akan terjadi, baik secara global maupun rinci. Semuanya Allah mengetahuinya. Karena itu kalau ada pertanyaan dalam kalam Allah, dalam Al-Quran, maka pertanyaan itu bukan untuk mencari tahu, karena Allah sudah mengetahuinya. Nah, di sini hal menggunakan kata istifham, yang makna dasarnya adalah apakah? Hal anta talibun jadid. Artinya karena kita nggak tahu, wajahnya kok beda misalnya, nggak pernah lihat, kemudian dia bertanya karena ingin tahu. Nah, sementara di sini juga menggunakan kata hal min khaliqin ghairullah. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dikatakan apakah ada pencipta selain Allah? Apa mungkin Allah nggak tahu kalau nggak ada pencipta selain Allah? Tidak mungkin.
Maka istifham di sini namanya adalah istifham ingkari, yaitu istifham untuk mengingkari adanya pencipta selain Allah. Maka di sini menetapkan hal min khaliqin ghairullah ay la khaliqa illallah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 ayat ini sudah lebih dari cukup. Jangankan 3, 1 saja sudah cukup bagi kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membenarkan Al-Quran. Maka 1 ayat sudah cukup. Tetapi ini ada 3 ayat yang kita sebutkan. Dan bukan hanya 3 ayat yang sebenarnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Karena ayat yang sama dengan misalnya surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai', itu bukan hanya ini, tetapi ada dalam surat yang lainnya dengan redaksi yang sama, wa khalaqa kulla syai'. Bahkan telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa sebagian para ulama seperti Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, beliau memaknai la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dengan makna la khaliqa illallah. La ilaha illallah ay la khaliqa illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Karena ilah itu makna dasarnya adalah al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar. Tetapi ilah itu adalah zat yang yastahiqul uluhiyah, yang berhak untuk dipertuhankan. Dan uluhiyah itu adalah al-qudrah al-ikhtira', kekuasaan untuk menciptakan. Karena itulah maka sebagian ulama kemudian memaknai la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Dengan pengertian tidak ada yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la khaliqa illallah, akidah la khaliqa illallah, ini adalah makna dari la ilaha illallah yang dia merupakan aslul iman. Yang dia merupakan yang dia merupakan pembeda antara Islam dan yang bukan. Orang Islam mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Yang selain Islam mereka tidak mengatakan la ilaha illallah, atau mereka mengatakannya tetapi dengan mendustakan maknanya. Sementara umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan la ilaha illallah dan meyakini maknanya dengan yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah maka keyakinan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, ini adalah keyakinan yang paling mendasar di dalam Islam. Orang yang meyakini kebalikannya, meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia bukan Muslim. Dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah. Seseorang yang mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya, maka dia telah mensyirikkan Allah dalam ketuhanan, dalam uluhiyah. Maka hukumnya dia musyrik, bukan seorang muslim. Karena itulah maka ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita, bahwa kita umat Islam itu meyakini
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan a'yan. A'yan jam'u ainin, artinya sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, benda. Benda. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan benda dari mulai benda yang paling kecil namanya az-zarrah atau al-haba, yaitu sesuatu benda yang ukurannya paling kecil yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Masih ada yang lebih kecil dari zarrah atau al-haba, tetapi sudah nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia perlu alat untuk bisa melihatnya. Nah, benda mulai dari benda yang paling kecil yang bisa dilihat dengan mata namanya az-zarrah atau al-haba, atau yang lebih kecil dari itu al-jauharul farad, misalnya yang benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, bagian yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Al-zarrah, al-haba adalah ketika cahaya matahari masuk ke dalam kamar kita, kemudian kita melihat dalam cahaya matahari itu ada semacam debu yang berterbangan. Kita melihatnya, bisa melihatnya, sangat kecil, berdebu berterbangan. Ketika kita sentuh begini, nggak ada dia. Tetapi sesungguhnya dia ada. Dia adalah namanya haba, sesuatu benda yang paling kecil yang bisa kita lihat dengan mata telanjang kita tanpa menggunakan alat. Az-zarrah, benda yang paling kecil yang bisa dilihat dengan mata, bahkan yang lebih kecil dari itu, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Demikian juga benda yang paling besar ukurannya, yaitu al-arsh. Arsh adalah akbarul makhluqat, makhluk Allah yang paling besar ukurannya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Letaknya di atas langit ketujuh, bagian dari arsh menjadi atap dari surga. Al-arsyu akbarul makhluqat, Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakan. Benda mulai dari yang paling kecil sampai benda yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Termasuk di dalamnya ada manusia, ada binatang, ada jin, ada malaikat, ada bumi, ada langit, ada tumbuhan, ada matahari, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada cahaya, dan ada kegelapan dan sebagainya. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Demikian juga perbuatan wal a'mal, perbuatan hamba, perbuatan makhluk, perbuatan manusia, perbuatan malaikat, perbuatan jin, perbuatan binatang dan sebagainya, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya pada manusia. Ketika kita bicara, maka Allah yang menciptakan perbuatan bicara pada kita. Ketika kita berjalan, maka Allah yang telah menciptakan perbuatan berjalan pada kita. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita sholat, maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan perbuatan-perbuatan itu pada diri kita. Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakan perbuatan kita. Baik itu perbuatan yang zahirah maupun perbuatan yang batinah. Perbuatan yang zahirah, perbuatan yang tampak yang dilakukan oleh tangan kita, yang dilakukan oleh kepala kita, yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh lisan kita, kaki kita, dan seterusnya. Yang terlihat, min harakatin seperti kita bergerak, wasukunin seperti kita diam, seperti kita bicara, kita melihat, kita berkedip, dan sebagainya, kita berjalan. Itu al-a'mal az-zahirah, perbuatan yang zahir. Itu semuanya juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Demikian juga al-a'mal al-batinah,
perbuatan-perbuatan yang batinah, yang dilakukan oleh hati kita, yang ada di dalam hati kita. Hati kita melakukan banyak hal, banyak perbuatan. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakannya. Di dalam hati kita ada niyah, an-nawaya wal khawatir. Ada nawaya, jam'u niyah, jamaknya dari niyah, yaitu sesuatu yang ada di dalam hati kita dengan kehendak kita, itu niat. Sesuatu yang ada yang datang dalam hati kita bi iradatina, dengan iradah kita, itu niat. Berbeda dengan khatir. Khawatir, jamak dari khatir adalah ma yaridu 'alal qalb bi ghairi iradatina. Sesuatu yang datang dalam hati kita tanpa dengan kehendak kita. Tiba-tiba muncul dalam hati kita. Kita enggak menyengaja untuk mendatangkannya dalam hati kita, tetapi dia ada dalam hati kita. Itu namanya apa? Khatir, lintasan hati, bersitan hati. Dia ada di dalam hati kita terkadang. Itu juga Allah yang menciptakannya. Niat yang adanya dalam hati kita dengan iradah kita, dengan kehendak kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Niat siapa yang menciptakannya? Allah yang menciptakannya. Khatir yang ada dalam hati kita tanpa dengan kehendak kita, Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakannya. Alhasil segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Semua perbuatan manusia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dari tiada menjadi ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Ya dalilnya yang tadi. Yang tadi itu adalah sudah mencakup seluruhnya. Wa khalaqa kulla syai' Qulillahu khaliqu kulli syai' hal min khaliqin ghairullah. Itu semuanya adalah dalil bahwasanya Allah bukan hanya pencipta benda, bukan hanya pencipta hamba, bukan hanya pencipta benda, tetapi Allah juga pencipta perbuatan yang dilakukannya. Karena apa? Kulla syai' sudah mencakup seluruhnya. Sudah mencakup benda, juga yang sudah mencakup perbuatan benda. Berupa apapun perbuatan itu, zahirah atau batinah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang telah menciptakannya. Tetapi jika ingin tambahan dalil, biasanya orang yang dhal, orang yang sesat, itu tidak cukup dengan satu ayat. Kalau kita, umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan satu ayat sudah cukup. Ketika sudah disebutkan wa khalaqa kulla syai', Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Cukup bagi kita ayat itu. Artinya cukup sebagai dalil bagi kita. Tetapi mereka yang sesat, yang dalam hatinya penuh dengan kesesatan, biasanya kurang. Kenapa? Karena dia sudah ada kesesatan di dalam hatinya. Dia sudah meyakini keyakinan yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka ketika dikatakan bahwa Allah pencipta perbuatan manusia, dalilnya wa khalaqa kulla syai', maka orang-orang ini, orang yang meyakini kayak begini biasanya orang Qadariyah, Mu'tazilah, mereka akan mengatakan apa ada dalil yang secara khusus menjelaskan bahwasanya perbuatan manusia itu Allah yang menciptakannya. Maunya apa? Secara khusus. Dia mengatakan apa ada ayat yang secara khusus menjelaskan bahwasanya Allah itu juga pencipta perbuatan manusia. Karena mereka meyakini bahwa perbuatan manusia mereka sendiri yang menciptakannya. Maka mereka kemudian bertanya, apa ada ayat yang khusus menjelaskan bahwa Allah itu pencipta perbuatan manusia? Kita katakan ada. Kita katakan kepada mereka ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat Shaffat ayat 96. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan diri kalian. Wa ma ta'malun ay wa amalakum. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan, ay wa amalakum, dan Allah yang telah menciptakan perbuatan kalian. Sangat jelas. Ayat ini sangat jelas. Dikatakan wallahu khalaqakum. Di sini Allah yang menciptakan tubuh kalian. Allah yang telah menciptakan jisim, badan kalian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan perbuatan yang kalian lakukan. Perbuatan apapun yang kalian lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah menciptakannya pada diri kalian. Sangat jelas. Sangat jelas menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta perbuatan manusia. Jika mereka bertanya, apakah ada hadisnya? Ada juga. Ada juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Innallaha sani'u kulli sani'in. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan setiap orang yang berbuat, artinya pencipta manusia, wa san'atihi, dan perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan, Allah yang menciptakannya, wa san'atihi, dan perbuatan yang dilakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah menciptakannya. Ayatnya ada, hadisnya ada. Bahwa Allah bukan hanya pencipta manusia, bukan hanya pencipta benda, tetapi juga Allah yang menciptakan perbuatannya. Nah, jadi perbuatan kita ini makhluk. Perbuatan kita ini adalah makhluk. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ciptaan kita. Bukan ciptaan kita sendiri. Secara akal, ya memang seperti itu. Nyatanya apa buktinya bahwa kita bukan pencipta perbuatan kita secara akal? Buktinya kita tidak mengetahui secara detail perbuatan yang kita lakukan. Ketika saya berbicara seperti ini, bukan saya yang menciptakan perbuatan bicara pada diri saya, tetapi Allah yang menciptakannya pada diri saya. Tetapi jangan salah paham. Nanti ada yang salah paham. Oh, berarti itu Allah yang bicara. Bukan. Yang bicara saya. Yang bicara saya. Tetapi Allah yang menciptakannya pada diri saya. Karena ada yang ketika kita menjelaskan seperti ini, kemudian dia salah paham. Oh, berarti kamu Allah, kata dia. Karena yang berbicara itu Allah yang menciptakan perbuatannya, berarti Allah. Kalau ada orang sholat, berarti yang sholat Allah. Kalau ada orang yang berzina, maka yang berzina Allah. Dia mengatakan begitu. Wal'iyadzubillah, ini adalah suatu pemahaman yang buruk. Kita katakan makhluknya Allah. Perbuatan yang kita lakukan itu makhluknya Allah. Sebagaimana badan saya, ini Allah yang menciptakannya, dan badan saya ini bukan Allah, tetapi makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka perbuatan yang saya lakukan ini juga makhluknya Allah, Allah yang menciptakannya pada saya. Bukan kemudian karena perbuatannya itu Allah yang menciptakannya, kemudian Allah yang melakukannya. Dia makhluk. Makhluk itu apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah, maka dia bukan Allah. Dia adalah makhluknya Allah. Allah menciptakannya pada manusia. Ya, jangan sampai kemudian salah faham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan juga perbuatan yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu Allah yang menciptakannya. Tadi kita katakan tentang buktinya.
Buktinya bahwa saya itu bukan pencipta perbuatan bicara pada diri saya. Buktinya saya tidak tahu berapa kata yang sudah saya keluarkan. Mulai jam 5 tadi, berapa kata yang sudah saya keluarkan. Berapa huruf yang sudah saya keluarkan. Berapa energi yang sudah saya keluarkan untuk bisa bicara. Saya tidak tahu. Masa yang menciptakan nggak tahu? Itu membuktikan bahwa saya itu bukan pencipta. Saya ini bukan pencipta. Karena seandainya secara akal jika dikatakan bahwa saya pencipta perbuatan bicara pada diri saya, maka niscaya saya tahu berapa kata yang sudah saya keluarkan, berapa huruf yang sudah saya keluarkan, apa saja yang ikut andil dalam saya berbicara dan seterusnya. Saya pasti mengetahuinya. Buktinya saya nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa saya bukan penciptanya, tetapi penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya saya misalnya saya merobek kertas misalnya. Nggak ada contoh, nggak ada kertasnya. Misalnya saya sobek kertas ini. Yang menciptakan perbuatan terobeknya kertas itu bukan saya. Buktinya apa? Buktinya saya tidak bisa mengembalikannya lagi. Seandainya saya itu yang menciptakan perbuatan merobek dan terobeknya kertas, tentu dia akan bisa saya melakukan kebalikan dari apa yang saya lakukan, yaitu mengembalikannya kembali. Ini semuanya menunjukkan bahwa manusia bukan pencipta perbuatannya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Baik itu perbuatan yang al-ikhtiyariyah maupun perbuatan yang al-ittirariyah. Karena perbuatan manusia itu ada dua. Ada perbuatan manusia yang disebut dengan perbuatan ikhtiyariyah. Ada perbuatan manusia yang disebut dengan ittirariyah. Apa pengertiannya? Perbuatan ikhtiyariyah adalah perbuatan manusia yang terjadi dengan kehendak manusia. Perbuatan, kalau ini manusia, kalau makhluk secara umum, maka dia adalah perbuatan yang terjadi dengan ada unsur kehendak manusia. Ada unsur iradah manusia, ada kehendak manusia di situ. Ketika kita membaca, ketika kita berjalan, ketika kita sholat, ketika kita makan, ketika kita minum, di situ ada iradah kita. Ada unsur iradah, ada kesengajaan, ada kehendak manusia dalam perbuatan itu. Itu namanya ikhtiyariyah. Yang kedua, namanya perbuatan ittirariyah. Apa perbuatan ittirariyah? Kebalikan dari ikhtiyariyah. Kalau ikhtiyariyah, dia ada unsur iradah atau kehendak manusia. Sementara perbuatan ittirariyah adalah perbuatan yang tidak ada unsur kehendak manusia. Contohnya ketika kita misalnya di musim dingin, di pagi hari kamu mandi. Tiba-tiba apa? Bibir kamu bergetar. Badan kamu bergetar. Kamu nggak menghendakinya untuk bergetar, tetapi dia bergetar. Itu namanya apa? Ittirariyah. Nah, misalnya ada sesuatu di sini, tiba-tiba mata kamu berkedip. Itu namanya ittirariyah. Atau detak jantung. Jantung kamu itu berdetak, itu adalah perbuatan ittirariyah. Ada pada diri kamu dan dia berupa perbuatan, tetapi dia tidak ada unsur kehendak kamu. Hidup dan mati itu adalah perbuatan ittirariyah. Seluruh perbuatan manusia tadi kita katakan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menciptakannya. Termasuk perbuatan idtirariyah dan perbuatan ikhtiariyah. Dua-duanya, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Laki-laki orang-orang qadariyah yang dalam hatinya sudah ada kesesatan, mereka akan bertanya. Nggak cukup dengan dalil yang sudah umum. Dalilnya sudah umum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Amal perbuatan manusia Allah yang menciptakannya. Artinya semua amal perbuatan manusia Allah yang telah menciptakannya. Orang Qadariyah nggak terima. Dia akan bertanya, apakah ada dalil atau ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu pencipta perbuatan ikhtiariyah secara khusus? Karena mereka meyakini bahwa Allah hanya pencipta perbuatan idtirariyah. Dan perbuatan ikhtiariyah itu manusia sendiri yang menciptakannya. Itu keyakinan Qadariyah. Maka mereka mengatakan, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah juga pencipta perbuatan ikhtiariyah? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab, iya ada. Ada dalilnya. Apa? Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dalilnya. Qul, katakanlah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku. Salat dan nusuk. Nusuk itu menyembelih binatang kurban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan hidup dan matiku. Dua yang pertama dalam ayat ini, yaitu salat dan nusuk, itu adalah contoh, dua contoh dari perbuatan ikhtiariyah. Dua contoh dari perbuatan yang terjadi dengan ada unsur kehendak manusia. Ketika kita sholat, ada iradah kita di situ. Ada kehendak kita dalam pelaksanaan sholat itu. Kemudian dua yang berikutnya, yaitu wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, hidup dan mati, ini adalah contoh perbuatan idtirariyah. Kemudian semuanya dikatakan lillahi rabbil alamin. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Milik Allah artinya apa? Artinya ciptaan Allah. Kenapa sesuatu dikatakan milik Allah? Karena Allah yang menciptakannya. Dari tiada menjadi ada. Nah, maka ayat ini secara khusus mengatakan, katakanlah, sesungguhnya perbuatan manusia yang ikhtiariyah seperti salat dan nusuk, dan juga perbuatan yang idtirariyah seperti hidup dan mati, itu adalah ciptaan Allah Rabbil Alamin. Nah, sudah jelas, pas lagi. Nah, diberi contoh dua-dua. Qul inna salati wa nusuki, perbuatan ikhtiariyah, wa mahyaya wa mamati, perbuatan idtirariyah. Kemudian disebutkan lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala pemiliknya dan pencipta dari keduanya. Nah, maka sudah terang di sini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya pencipta perbuatan idtirariyah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga pencipta perbuatan ikhtiariyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan di sini juga mencakup perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh jin, ini ada kalanya perbuatan itu berupa kebaikan, seperti keimanan,
seperti ketaatan, melaksanakan kewajiban, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah, yang masyru'ah di dalam agama, maka itu namanya apa? Perbuatan yang baik. Dia beriman, maka dia telah melakukan afdhalul a'mal, perbuatan yang paling mulia. Seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Perbuatan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Maupun dia menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat, dia puasa Ramadan, dia menunaikan zakat, menunaikan haji dan seterusnya. Dia melakukan kewajiban-kewajiban atau dia melakukan hal-hal yang sunnah. Itu namanya apa? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang dianggap baik oleh syarak, baik itu berupa keimanan atau berupa ketaatan lainnya, maka itu adalah perbuatan yang baik. Dan ada juga perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk. Yang kita saksikan, perbuatan manusia ada yang buruk, sebagian manusia ada yang kufur kepada Allah. Dan ini adalah seburuk-buruknya perbuatan. Seburuk-buruknya perbuatan adalah kufur, syirik. Itu adalah seburuk-buruknya perbuatan, kebalikan dari iman. Ada sebagian orang yang melakukan perbuatan maksiat, menjalankan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang mencuri, ada sebagian orang minum khamar, ada sebagian orang berjudi, ada sebagian orang berzina, ada sebagian orang melakukan perkara-perkara yang buruk, maksiat yang lainnya. Jadi perbuatan manusia itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta semua perbuatan manusia, perbuatan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga pencipta perbuatan manusia yang baik dan juga pencipta perbuatan manusia yang buruk. Allah pencipta kebaikan, Allah juga pencipta keburukan. Allah yang menciptakan keimanan, Allah juga yang menciptakan kekufuran. Allah yang menciptakan ketaatan, Allah juga yang menciptakan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua perbuatan baik maupun buruk. Bahkan makhluk Allah yang paling baik, Allah yang menciptakannya. Dan juga makhluk Allah yang paling buruk, juga Allah yang menciptakannya. Siapa makhluk Allah yang paling baik, yang paling mulia? Al-Anbiya, para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta. Maka para nabi adalah afdolul makhlukat, makhluk yang paling utama para nabi. Dan dari seluruh para nabi, yang afdol, yang paling utama dari seluruhnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabi-nabi ulul azmi lainnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian seluruh para nabi yang lainnya, mereka adalah afdolul makhlukat. Yang menciptakan para nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang menciptakan makhluk yang paling buruk, iblis la'natullah alaih, syayatin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang telah menciptakan mereka. Dan juga Allah yang menciptakan perbuatan para nabi, yang menciptakan perbuatan para wali, berupa perbuatan kebaikan-kebaikan. Allah juga yang menciptakan perbuatan iblis, perbuatan syaitan, dan seterusnya. Allah adalah pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk, dan pencipta perbuatan yang dilakukannya. Nah, ditegaskan oleh muallif dalam kitab ini, Allah fa khaliqun li 'abdihi wa ma amilah. Allah yang menciptakan hambanya dan juga apa yang dia lakukan.
Kenapa kita menjelaskan permasalahan ini dengan sangat detail? Karena ada yang meyakini bahwa Allah itu hanya menciptakan yang baik saja, tidak menciptakan yang buruk. Kata mereka, Allah hanya menciptakan yang baik-baik saja, sementara yang buruk itu setan yang menciptakannya. Itu manusia itu sendiri yang menciptakannya. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa yang diciptakan oleh selain Allah lebih banyak dari yang diciptakan oleh Allah. Karena yang terlihat oleh kita, kebaikan atau keburukan lebih banyak dari kebaikan. Orang yang kafir di dunia ini itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang muslim. Yang kafir lebih banyak. Kalau di Indonesia, yang muslim lebih banyak. Tetapi kalau di total di seluruh bumi ini, orang Islam kemudian dengan yang non-muslim digabungkan, maka yang non-muslim lebih banyak daripada yang muslim. Apakah yang non-muslim itu bukan Allah yang menciptakannya, yang muslim saja? Enggak. Belum lagi orang-orang yang Islam. Orang-orang Islam yang bertakwa dengan orang-orang Islam yang fasik, mana yang lebih banyak? Yang fasik lebih banyak, yang senang melakukan dosa-dosa besar itu lebih banyak. Artinya perbuatan buruk lebih banyak dilakukan dari perbuatan yang baik. Apakah Allah menurut mereka hanya menciptakan yang perbuatan yang baik saja, yang lebih sedikit dari yang perbuatan yang buruk? Ini tidak bisa diterima di akal, karena itu kalau itu diyakini, maka itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak sempurna. Karena ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi bukan dengan ciptaannya. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu, kebaikan dan keburukan, maka itu adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya sempurna. Hadirin rahimakumullah, dalilnya apa bahwa Allah pencipta keburukan? Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah min syarri, dari keburukan sesuatu, min syarri ma, dari keburukan sesuatu, khalaqa, yang telah dia ciptakan. Nah, ini keburukan Allah yang menciptakannya. Ada dalam surat Al-Falaq yang kita semuanya sudah menghafalnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jelas, saya berlindung kepada Allah dari keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Ketika kita sholat subuh ada doa kunut. Di antara doa kunut ada bacaan waqini syarra ma qadait. Apa artinya waqini syarra ma qadait? Artinya, ya Allah, jagalah aku dari keburukan keburukan yang telah Engkau ciptakan. Qadha artinya khalaqa dalam doa ini. Waqini syarra ma qadait, artinya waqini syarra ma khalaqta. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan sesuatu yang telah Engkau ciptakan. Ini adalah dalil bahwa keburukan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya mencintai dan memerintahkan kebaikan dan tidak mencintai, tidak ridha dengan keburukan. Itu yang membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan dan keburukan persamaannya, keduanya sama-sama ciptaan Allah. Bedanya, kalau kebaikan terjadi bimahabbatihi, biridahu, biamrihi, dengan mahabbahnya, dengan cintanya Allah, dicintai oleh Allah,
diridhai oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Sementara keburukan itu terjadinya tidak dengan mahabbatillah, tidak dicintai oleh Allah, tidak biridhahu, tidak dengan ridha Allah, tidak diridhai oleh Allah, dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, waktu telah habis. Insyaallah akan kita sambung lagi. Ini baru setengah bait dari nazam yang nomor 45. Muwaffiqun liman arada ayyasil, belum kita jelaskan. Insyaallah akan kita jelaskan dengan disambungkan pada nazam berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah